benda dengan massa 2 kg dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Berapa besar energi kinetik benda saat ketinggian benda mencapai 20 meter? Berikut diberikan pilihan-pilihannya untuk A, B, C, D, dan E. Pertama kita tuliskan dulu data diketahui. V0 atau kecepatan awal 40 meter per sekon, massa bendanya 2 kg, dan ketinggiannya 20 meter. Yang ditanya adalah EK atau energi kinetik berapa joule. Nah, kita ingat dulu, untuk gerak benda dilempar vertikal ke atas akan mengalami percepatan yang konstan, yaitu percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah atau negatif 10 meter per sekon kuadrat. Berarti kita dapat gunakan rumus GLBB dengan menggunakan A-nya negatif 10. Perjanjian tandanya adalah ke atas adalah positif. Kita gunakan rumus GLBB yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AH. Kita ganti, V0-nya kita tahu besarnya adalah 40, kemudian A-nya negatif 10, H-nya 20. Kita dapat hitung 40 kuadrat 1600, kemudian kita peroleh VT kuadratnya 1200. Nah, kita tidak perlu menarik akar dari VT karena untuk rumus EK, kita lihat bahwa EK itu kan setengah MV kuadrat, berarti kita gunakan bentuk V kuadratnya. Kita masukkan, berarti setengah dikali 2 dikali 1200. Jadi 2 itu massanya 2 kg, 1200 V kuadratnya. Kita peroleh hasilnya adalah 1200 joule. Jadi kita pilih, untuk pilihannya adalah pilihan yang D. Oke, soal berikut nomor 8. Kita punya soal sebuah pegas tergantung dengan panjang semula 0,3 meter atau 30 cm. Bila diberi beban dengan massa 500 gram, panjangnya menjadi 0,35 meter. Gravitasi biasa diambil 10 meter per sekon kuadrat. Acceleration due to gravity. Maka ditanya konstanta pegasnya adalah berapa? Apakah A, atau B, atau C, atau D, atau mungkin E. Oke. Kita gunakan hukum Hooke untuk pegas. Bunyinya adalah F sama dengan K kali delta X. Jadi gaya yang menarik pegas berkonstanta K akan sebanding dengan pertambahan panjangnya atau delta X-nya. Nah, sekarang gaya yang menarik pegas tersebut adalah beban dari massa 500 gram yang digantung pada pegas. Untuk beban, untuk berat, kita dapat gunakan rumus M kali G, di mana M adalah massa dalam kilogram dan G-nya 10. Kita masukkan ke rumus, berarti F-nya M kali G, berarti 0,5 kg. Jangan lupa ubah ke kilogram dikali 10, sama dengan K kali, nah untuk delta X itu pertambahan panjang, berarti selisih panjang akhir dikurang panjang awal dalam meter. Berarti 0,35 meter dikurang 0,3 meter. Kita dapat selesaikan persamaannya menjadi 5 sama dengan K dikali 0,05. Atau K sama dengan 5 dibagi 0,05. Berarti K sama dengan 100 meter Newton per meter. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal berikut. Untuk soal nomor 9. Kita punya soal grafik kuadrat periode getaran suatu pegas terhadap massa beban adalah seperti di bawah ini. Ditanya konstanta pegas tersebut. Nah, kita punya grafik antara T kuadrat terhadap M. Nah, ini ceritanya ada pegas yang digantung secara vertikal, kemudian di bagian bawah pegasnya digantung massa beban, massa M. Kemudian massa beban tersebut ditarik, diberikan simpangan kecil, sehingga akhirnya pegas akan bergetar secara harmonik. Jadi beban yang tergantung pada pegas akan bergerak naik turun secara harmonik. Berikut ini pilihannya, apakah K-nya 1/40 Newton per meter, dan seterusnya, A, B, C, D, E ya. Kita gunakan rumus periode pegas yang bergetar harmonik. Ini sudah dipelajari di fisika kelas 10 atau 11. Rumusnya adalah cukup sederhana, yaitu T atau periode pegas sama dengan 2pi akar M per K.
Kita lihat satu persatu variabelnya. M itu massa beban yang digantung, K-nya adalah konstanta pegas, T adalah periode pegasnya. Karena kita punya grafiknya dalam bentuk T pangkat 2, maka kita dapat kuadratkan rumus tersebut. Sehingga menjadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat kali M per K. Nah, kita tinggal ambil satu titik pada grafik. Nah, kita lihat untuk massa 4 kg, T kuadratnya 16pi kuadrat. Berarti kita dapat ganti T kuadratnya dengan 16pi kuadrat, M-nya kita ganti 4 kg. Tujuannya untuk mencari nilai K pegas atau konstanta pegas. Nah, kita lihat untuk pi kuadrat ada di ruas kiri dan kanan di bagian atas, sehingga kita dapat coret. Kita dapat selesaikan, kita peroleh nilai K-nya adalah 1 Newton per meter. Atau untuk pilihannya adalah pilihan yang B, Bravo. Oke. Ini sekian untuk video part 3. Jangan lupa untuk yang belum menyimak video sebelumnya, ada video part 1 yang membahas soal nomor 1, 2, 3. Kemudian ada video part 2 tryout membahas nomor 4, 5, 6. Oke. Kakak pecah ya soalnya videonya agar dapat dipakai untuk mencicil bahan latihan secara pelan-pelan namun dapat dipahami dengan baik. Untuk materi PDF-nya sudah disematkan di bagian deskripsi, silakan dilihat. Total soalnya ada 20 soal. Jangan lupa untuk subscribe channel Justin Leonardo untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya untuk sisa pembahasan soal dari nomor 10 sampai ke 20. Oke, selamat beraktivitas. Terima kasih.